Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya ingin membuat preview jelang pertandingan liga-liga top Eropa yang akan berlangsung untuk akhir pekan ini. Di mana untuk akhir pekan ini akan ada beberapa pertandingan yang menarik lah untuk kita bahas. Dari Serie A Italia akan ada Il Grande Partita antara AS Roma yang akan ditantang oleh AC Milan. Dari IPL akan ada Derby London antara Chelsea kontra Tottenham Hotspur. Kita bahas dari IPL dulu, di mana sang pemuncak klasemen Arsenal akan menantang tuan rumah Burnley. Laga ini akan digelar di kandangnya Burnley. Saat ini Arsenal berada di puncak klasemen IPL dengan 22 poin, sementara Burnley di peringkat 16 dengan 10 poin. 5 match terakhir Arsenal cukup bagus, bahkan sangat bagus. Mereka menyapu bersih semua laga di IPL, di Champions League ataupun di Carabao Cup. Sementara untuk 5 laga terakhir si Burnley, mereka 3 kali kalah dan 2 kali menang. Harusnya berdasarkan kualitas pemain yang dimiliki Arsenal, mereka bisa meraih poin penuh untuk match kali ini. Kelebihan dari Arsenal adalah Arsenal ini memiliki kedalaman skuad yang cukup bagus. Seperti yang kita ketahui, Arsenal ini beberapa pemain intinya ada yang cedera, seperti untuk di tengah Odegaard cedera, Noni Madueke cedera, tapi ada pelapis lah yang bisa membackup posisi tersebut. Kita ke pertandingan selanjutnya, di mana Nottingham Forest akan ditantang oleh MU yang sedang on fire. Laga ini akan digelar di kandangnya Nottingham Forest. 5 laga terakhir untuk Manchester United cukup bagus lah, di mana mereka berhasil meraih 5 kemenangan di semua kompetisi. Sementara untuk Nottingham Forest, mereka tiga kali kalah, 4 kali kalah di semua kompetisi. MU saat ini sedang berada dalam tren yang cukup bagus setelah mereka meraih kemenangan 3 match atau 4 match terakhir. MU ini selalu meraih kemenangan atas Liverpool, atas Sunderland. Ya, mampukah MU ini meneruskan konsistensinya atau tidak? Kita ke pertandingan selanjutnya, di mana Tottenham Hotspur akan ditantang oleh Chelsea di Derby London. Laga ini akan digelar di kandangnya Tottenham Hotspur. Saat ini Chelsea berada di peringkat ketiga dengan 17 poin, sementara Tottenham peringkat 3 dengan 17 poin, sementara si Chelsea peringkat 9 dengan 14 poin. 5 laga terakhir di semua kompetisi untuk Tottenham, mereka menang sekali di semua kompetisi. Mereka terakhir kalah oleh Newcastle, menang 2 kali. Mereka kalah oleh Newcastle, kalah oleh Aston Villa. Mereka imbang 0-0 di Champions League melawan AS Monaco. Duel 2 tim yang tidak konsisten lah. Chelsea dan Tottenham ini kan 2 tim yang terkenal karena efektivitasnya. Tottenham ini kalau di awal musim memang tampil bagus, Chelsea juga tampil produktif di awal musim, tapi dalam beberapa laga terakhir kedua tim ini tampil tidak konsisten lah. Kita ke pertandingan selanjutnya, yaitu Liverpool yang sedang terpuruk akan ditantang oleh Aston Villa yang dalam 2 laga terakhir meraih kemenangan. Laga ini akan digelar di
kandangnya Liverpool, Anfield Stadium. Saat ini Liverpool berada di peringkat ke-7 dengan 15 poin. Aston Villa peringkat ke-8 dengan 15 poin. Aston Villa hanya kalah selisih gol. Untuk 5 laga terakhir Liverpool selalu kalah. Ya, selalu kalah kalau nggak salah. Sementara Aston Villa di 5 laga terakhir menang sebanyak 4 kali dan sekali kalah di Europa League. Entah apa yang sedang terjadi dengan Liverpool saat ini. Mereka sangat terseok-seok untuk musim ini. Secara kualitas pemain mereka bisa dibilang yang terbaik lah di EPL. Tapi secara permainan belum menggambarkan kualitas pemain Liverpool. Mereka punya Florian Wirtz, punya Isak, punya Gakpo. Secara skill individu memang ya terbaik lah di EPL saat ini. Cuman Liverpool ini dalam beberapa pertandingan tahu 5 match beruntun kalah, apalagi lawannya Aston Villa, tim yang 2 match terakhir menang atas tim papan atas City dan Tottenham. Liverpool pasti akan pegang bola, ambil inisiatif. Cuman si Aston Villa ini akan bermain bertahan, dipaksa bertahan. Mereka pasti akan mengincar counter attack. Aston Villa ini kan terkenal efektif. Mereka bermain disiplin, pertahanan mereka cepat, rapat, dan mampukah Liverpool ini bangkit dari keterpurukan atau semakin terpuruk di pekan ini. Kita ke pertandingan selanjutnya antara Manchester City yang akan menantang AFC Bournemouth. Saat ini di Bournemouth di peringkat kedua dengan 18 poin, sementara City peringkat 5 dengan 16 poin, hanya berjarak 2 poin. 5 laga terakhir dari Manchester City mereka meraih 4 kemenangan dan sekali kalah pekan lalu oleh Aston Villa. Sementara untuk 5 laga terakhir Bournemouth mereka menang lawan Liverpool, imbang lawan Crystal Palace, menang atas Fulham, imbang 2-2 lawan Leeds, dan imbang 0-0 lawan Newcastle. Harusnya berdasarkan kualitas pemain City ini bisa meraih kemenangan. City pasti akan pegang bola, cuman yang menjadi masalah dengan City adalah kreativitas mereka di tengah. Contoh pekan lalu lah, mana mereka sangat kesulitan membongkar pertahanan Aston Villa, dan pada pekan lalu kan si Haaland ini tidak mendapatkan suplai dari pemain kreatifnya City. Oke, itu dulu dari EPL. Sekarang kita ke ajang La Liga Spanyol, di mana akan ada pertandingan yang melibatkan Madrid, Barca. Real Madrid akan ditantang oleh Valencia, sang pemuncak klasemen. Real Madrid saat ini berada di puncak dengan 27 poin, sementara Valencia peringkat ke-18 dengan 9 poin. Laganya akan digelar di Santiago Bernabeu. Berdasarkan kualitas pemain, permainan, dan lain-lain, harusnya Madrid ini bisa meraih poin penuh, apalagi mentalitas mereka sedang bagus lah. Di El Clasico mereka menang lawan Barcelona. Kita ke pertandingan selanjutnya di mana rival abadi mereka yaitu Barcelona akan ditantang oleh LC. Barca saat ini berada di peringkat kedua dengan 22 poin, berjarak 5 poin dengan Real Madrid, sementara si LC ini peringkat ke-8 dengan 14 poin. Harusnya berdasarkan kualitas pemain dan lain-lain Barcelona ini bisa menang. Cuman dalam beberapa pertandingan terakhir kan 4 atau 5 kali lah Barca ini sudah menelan 3 kali kekalahan. Mereka kalah oleh PSG, kalah oleh Sevilla, kalah oleh Real Madrid, dan mungkin laga ini akan jadi laga pelampiasan bagi Yamal dan kawan-kawan. Dan kita selanjutnya ke ajang Serie A Italia, di mana akan ada
Il Grande Partita antara AS Roma yang akan ditantang oleh Milan. Kita ke match pertama yaitu Napoli kontra Como. Laga ini akan digelar di markasnya Napoli. Napoli saat ini berada peringkat ke pertama dengan 21 poin. Sementara Como peringkat kelima dengan 16 poin. Lima laga terakhir dari Napoli bisa dibilang tidak konsisten lah. Mereka kalah oleh Torino, kalah oleh PSV Eindhoven di Champions League, tapi di Serie A 2 laga terakhir mereka meraih kemenangan atas Inter Milan dan Cremonese kalau nggak salah. Sementara untuk 5 laga terakhir dari si Como ini bisa dibilang cukup bagus lah untuk tim promosi. Mereka menang atas Juventus, mereka imbang lawan Atalanta, mereka imbang lawan Cremonese. Di match terakhir mereka menang 3-1. Laga yang 5 besar lah. Tapi harusnya berdasarkan kualitas pemain, Napoli bisa meraih kemenangan dan Juventus akan ditantang oleh Cremonese. Setelah memecat Igor Tudor, Juventus akan ditantang oleh Cremonese. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Saat ini Juventus berada di peringkat ke-7 dengan 15 poin, sementara Cremonese peringkat 8 dengan 14 poin. Kita ke pertandingan selanjutnya di mana AS Roma akan ditantang oleh AC Milan. Laga yang cukup panas, cukup seru, mengingat dua tim ini sedang berada di papan atas Serie A. Saat ini Milan berada di peringkat keempat, sementara Roma peringkat ke-2 dengan 21 poin, cuman berjarak 3 poin. Dua tim yang Milan saat ini sedang tidak konsisten. Sementara Roma 5 laga terakhir Milan juga sangat tidak konsisten lah. Mereka 3 kali imbang di 5 match terakhir, sementara untuk Roma ini cukup konsisten lah. Mereka meraih 4 kemenangan dan sekali kalah oleh Inter Milan. Mampukah Milan ini bangkit setelah 2 laga terakhir mereka imbang, hasilnya juga tidak maksimal, dan ataukah justru sebaliknya Roma ini yang memberikan kekalahan atau hasilnya imbang, kita nggak tahu. Dan video kali ini cukup, karena sepak bola terlalu indah dari sebuah kemenangan.